Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Agama adalah tujuan dan dunia adalah keperluan. Agama akan datang apabila diperoleh dengan susah payah, dengan mujahadah dan pengorbanan. Agama akan wujud di dalam diri kita hanya diperoleh dengan susah payah, mujahadah dan pengorbanan. Tetapi dunia adalah keperluan. Dunia akan didapatkan sesuai dengan ketentuan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia akan datang juga baik dengan kesungguhan ataupun dengan asal-asalan. Jadi kita mesti memahami apa itu agama dan apa itu dunia. Semua nabi memahamkan bahwa kebahagiaan hanya di dalam agama, bukan di dalam dunia. Usaha agama dengan keyakinan bahwa kebahagiaan bukan di dalam dunia, tetapi kebahagiaan hanya di dalam agama. Kalau ada yang menyuguhkan teh, maka dia katakan ini belum dikasih gula, tapi tamu kemudian mengaduk-aduk. Walau sudah berkali-kali diberitahu, walau digerak-gerakan dengan sendok besar sekalipun, maka tidak akan mengubah jadi manis. Karena apa? Karena belum dikasih gula. Itulah keadaan kita sekarang ini. Kita planning terus sampai dengan 200 tahun ke depan. Yang buat jadi atau tidak adalah Allah Subhanahu wa taala. Makin besar keyakinan kita kepada agama, makin besar hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerja dengan serius dan keyakinan, maka Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan dengan yakin atas kerja dakwah ini. Kita jadikan kerja dakwah dengan keyakinan. Kita yakin dengan dakwah akan menyelesaikan masalah di dunia dan di akhirat. Kerja dakwah dibuat dengan tertib yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan jalankan. Siapa di antara saudara-saudara sekalian di sini yang jadi karyawan? Berapa tahun? Ada yang 30 tahun. Masya Allah. Selama kerja ikut aturan kantor atau ikut aturan sendiri? Maka dijawab ikut aturan kantor. Kerja untuk kita atau kerja untuk kantor? Kerja untuk diri sendiri atau kerja untuk kantor? Maka dijawab kerja untuk kantor. Kerja dunia sejak 30 tahun berangkat jam 8. Dikerjakan dengan tertib, maka dapatkan hasil dan peningkatan. Hari-hari adanya hasil yang bagus dan juga peningkatan, bahkan naik jabatan. Jika kerja agama dibuat dengan tertib, adakah peningkatan? Masya Allah, tentu ada peningkatan. Kenapa kerja agama tidak bisa? Hari ini orang melakukan kerja agama, kalau pahala akan didapatkan, tapi keyakinan tidak wujud di dalam diri kita, sehingga kita tidak ada peningkatan di dalam kerja agama karena tidak yakin dengan agama. Kita tidak yakin dengan kerja agama. Ada kesempatan kita keluar, tidak ada kesempatan tidak bisa keluar. Apalagi ada halangan, ada rintangan. Mestinya kalau ada halangan dan rintangan kita lawan. Kalau kita mampu, kita lawan apabila ada rintangan, nanti akan datang keyakinan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tertib itu apa? Kalau sudah waktunya keluar, ya kita keluar. Itu namanya tertib. Mana yang prioritas? Mana yang harus didahulukan? Mana yang harus diprioritaskan? Maka kita prioritaskan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang lainnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
3 hari waktunya keluar, maka kita keluar. Kita mau keluar 3 hari atau waktunya keluar 3 hari ini bertepatan waktunya dengan pernikahan saudara. Kita mau ikut keluar 3 hari atau ikut kepada pernikahan saudara. Maka di dalam lisan kita menyebut kita akan lebih memilih 3 hari. 3 hari lebih berat, tapi prakteknya pernikahan ipar lebih diprioritaskan. Semua kita ingin mati dan kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi yang keluar dari hati kita adalah dunia. Yang keluar dari hati kita adalah nafsu-nafsu kita. Yang keluar dari hati kita adalah pekerjaan kita, anak istri kita, urusan-urusan dunia kita. Waktu keluar, anak jadi halangan, maka anak jadi dunia. Waktu keluar, istri jadi rintangan, maka istri itulah dunia. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang anaknya sakit. Setelah itu datang ke ulama. Setelah kemana-mana dia berobat tidak sembuh, maka ulama ini mengatakan nyawa dibayar nyawa. Maka dia tidak paham apa yang dimaksud dengan nyawa dibayar nyawa. Maka ulama itu katakan, kamu di rumah punya anak kambing, maka untuk menyembuhkan anak kamu, maka kamu sembelih anak kambing. Jadi untuk menyelamatkan anak kamu, maka sembelih kambing, anak kambing. Anak sendiri itu agama, dan anak kambing itulah dunia. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita menyembelih agama untuk dunia. Oleh karena itu kita korbankan dunia untuk agama. Sekarang agama lagi sakit, maka kita korbankan dunia kita. Anak sendiri sedang sakit, maka kita korbankan anak kambing. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian suatu ketika orang ini, anak kambingnya sakit, maka dia berobat kemana-mana juga supaya anak kambingnya sembuh. Maka dia ingat dulu pesan daripada ulama itu, bahwa nyawa dibayar nyawa. Kalau sekiranya dia korbankan anak sendiri untuk kesembuhan anak kambingnya yang lagi sakit, mana pikirannya? Berarti nggak normal ini orang. Jadi untuk sembuhnya, untuk baiknya daripada dunia, maka dia korbankan agama. Masya Allah, ini tidak benar ini. Maka jangan sampai mengorbankan agama untuk dunia. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat yang sudah bekerja di kantor sudah 30 tahun, jam 8 masuknya. Kalau ada teman-teman yang bertamu pada waktu itu, maka dia tidak bisa melayani. Nah sekarang kita waktunya 2,5 jam, kita waktunya 3 hari, maka berapa banyak dunia yang kita layani, berapa banyak urusan-urusan dunia yang kita kerjakan ketika kita sedang 2,5 jam, ketika kita sedang 3 hari. Kalau terlambat ke kantor hanya 15 menit saja kita gelisah. Berapa banyak orang yang gelisah di kantor selama ini karena dia terlambat. Nah demikian juga kita hadirin, kita harus merasa gelisah kalau kita terlambat 2,5 jam, terlambat 3 hari. Ini kita terlambat 3 hari, sudah 1 tahun tidak keluar 3 hari, sudah 1 tahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun lebih sudah tidak keluar 40 hari. Bahkan 4 bulannya cuma 1 kali, sudah 20 tahun yang lalu. Masya Allah. Jadi kita harus tetapkan, kita harus tentukan waktu dengan tertib. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang tidak bisa kita pahamkan dengan bayan, maka bisa dipahamkan dengan melihat gerak kehidupan kita di muhala kita.
Maka berkali-kali mendengar bayan tidak jadi, sebab kita juga untuk merubah kehidupan kita. Bagaimana caranya? Caranya kita kerjakan sekarang. Caranya adalah kita buat kerja sekarang. Jangan dimaju mundurkan, jangan dilambat-lambatkan. Semua bersedia insya Allah.